Selamat datang 2021. Nggak kerasa 2020 udah kita lewatin gitu aja. Terus sedikit flashback dan sekalian renungan juga buat gue. Dari awal tahun 2020, buat gue 2020 itu mungkin secara angka itu unik ya, angka kembar. Mungkin banyak juga orang prediksi 2020 itu bakal jadi tahun yang istimewa mungkin, atau banyak hal yang baik, tapi ternyata kita semua salah besar. Jadi dari awal 2020 kita tahu sendiri. Sedikit flashback ya, ini renungan dan catatan Mita di akhir tahun. Jadi kebetulan karena udah ada Mimi TV, jadi mungkin tiap akhir tahunnya mungkin aku bakalan bikin catatan dan renungan kayak gini. Sekalian kita introspeksi diri juga, apa aja yang udah kita lewatin 2020 awal tahun. Yang Mita tahu ya, itu banyak banget bencana. Kita tahu di Jakarta ya, tahun baru 1 Januari aja itu udah banjir ya. Terus buat aku pribadi 2020 itu menginjak umur 34 itu tanggal 2 Januari kan kebetulan itu udah kayak yang berasa, aduh ada apa ya nih tahun ini. Jadi kayak mungkin banyak hal yang bakal terjadi, tapi aku gak kepikiran bakal separah ini sih. Januari sih masih aman lah ya, aku masih ada perform bareng Virgin, bareng Black Champagne, terus masih ada job juga sendiri. Udah Februari itu sempat ada Valentine juga di Jayapura, di Papua, Timika. Terus aku rekaman bareng sama The Virgin karena emang kebetulan kita pengen rilis. Terus Februari itu aku juga masih rilis album kompilasi bareng sama Black Champagne. Terus The Virgin Maretnya bikin video klip, dan Maret itu kita gak kepikiran bakalan ada bencana wabah kayak gini. Terus udah kepikiran nama label buat promo tour The Virgin, udah nyiapin promo radio, udah kebetulan karena Mita sama Dara kan rekaman tuh udah dari Desember, terus demo itu keterima udah dari November sama Pak Rayu. Terus kita nggak kepikiran kalau 2020 itu bakalan kacau balau kayak gini, sampai akhirnya Maret awal itu kita masih bikin video klip dan masih ngerancang gimana caranya supaya tur promo, tur radio, tur segala macem lah, itu yang namanya promo kan banyak lah ya. Terus ternyata awal Maret itu udah diumumin ada corona di Indonesia. Sampai akhirnya akhir Maret itu kita udah bener-bener yang lockdown total, dan itu semua jadwal dipospon. Dan biasanya kan kalau kita mau bulan puasa kan, kebetulan April kan udah puasa ya, tuh biasanya yang namanya puasa itu banyak banget jadwal menjelang puasa ya, namanya closingan di mana-mana ya kan, event ada, tapi ternyata semua dipospon karena ada wabah. Dan Indonesia itu selama 3 bulan itu dari Maret, April, Mei sampai Juni itu mencekam banget. Corona itu bikin orang-orang takut keluar, bikin orang-orang kerjaan terbengkalai, sampai akhirnya gue pribadi udah bingung harus ngapain ya kan. Tapi ada hal baik buat Mita, karena satu sisi dari tahun berapa fans itu banyak banget yang request untuk bikin YouTube channel. Tapi seumur hidup selama ini tuh gak pernah kepikiran aku bikin YouTube channel. Tapi gara-gara corona akhirnya itu terrealisasi. Karena apa? Ini bener-bener stuck banget, gak ada kerjaan. Di rumah kerjaannya makan, tidur, dengerin berita, terus ya udah gitu aja kegiatannya rutin tiap
hari tuh kayak gitu, jadi bosan juga kan, sampai akhirnya kepikiran buat belajar ngedit video. Terus kebetulan aku tuh emang dari dulu tuh orangnya seneng banget dokumentasiin sesuatu, jadi banyak banget stok dokumentasi The Virgin itu dari 2009 sampai terakhir itu yang namanya dokumentasi itu banyak banget. Sampai akhirnya aku ubek-ubek video-video lama The Virgin yang dulu ngevlog tuh, zaman orang belum ngevlog, kita udah ngevlog duluan. Zaman YouTube belum booming, kita udah ngevlog duluan. Jadi gue punya banyak stok banget, stok video-video yang bagus-bagus, dan akhirnya gue belajar ngedit sendiri sampai akhirnya gue bisa yang namanya edit video, dan itu pelajaran baru buat gue. Sampai akhirnya ya udah, gue memutuskan untuk bikin YouTube channel namanya Mimi TV. Lucu kan? Kebetulan ya itu juga ide dari temen juga. Terus juga kepikiran, oh ya emang teman-teman gue itu, teman-teman dekat tuh semua manggilnya Mimit. Terus gak hanya teman dekat doang, Neng pun dari dulu manggil Mimit. Fans pun akhirnya keikutan manggil Mimit. Akhirnya ya udah, gue bikin Mimit TV. Ya udah, biar lucu-lucuan aja, ya kan? Itu kan kayak TV itu bisa dua kata gitu, dua arti dalam arti gini. TV itu kalau disingkat bisa The Virgin juga, ya kan? Ya TV itu juga bisa jadi televisi, ibaratnya kayak punya TV-nya punya gue sendiri gitu. YouTube ini kan platform pribadi ya kan, buat kayak kita mau ngapain aja di YouTube itu nggak ada larangan gitu. Kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu yang sesuai idealisme kita, ya udah gitu. Permasalahan AdSense itu kan nomor 2. Itu kan ya gimana kebutuhan aja. Kalau misalkan kita butuh video yang nggak perlu ada AdSense, ya kita bisa setting sendiri gitu. Jadi gue ngerasa kayak 2020 ini ya, semenjak gara-gara corona ini, akhirnya hikmah baiknya adalah gue bikin YouTube channel, dan YouTube ini gue kembangin gitu. Gue niat banget gue bikin video, gue ngedit sendiri, gue jadi sutradara sendiri, jadi director sendiri. Pokoknya gue syuting sendiri, gue ngedit sendiri, gue mikirin konsep sendiri, walaupun gue dibantu juga sama teman gue. Jadi kayak berasa, wah kayaknya emang ini jawaban rezeki lain dari Allah buat gue gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue akhirnya yang tadinya bego banget ngedit video, sampai akhirnya gue bisa ngedit video. Terus gue akhirnya upload, dan itu kan YouTube itu kan biasanya kan kita harus kejar tayang dulu buat monetize. Dan alhamdulillah 2 bulan gue rutin bikin video, dan alhamdulillah akhirnya dimonetize gitu. Dan setelah monetize makin semangat lagi dong kita bikin videonya, dan mulai mikirin desainnya, fontnya, segala macam itu semuanya mikirin sendiri, dibantu sama teman, dikasih ide juga sama teman. Terus akhirnya kita ngerancang gimana caranya aku pengen gedein YouTube gitu. Pokoknya gimana caranya ini YouTube bisa gede dengan sesuatu yang, maksudnya gue nggak pengen YouTube gue tuh isinya sensasi, atau mungkin settingan, atau mungkin hal-hal yang negatif lah, atau mungkin apalah ngeprank-prankan segala macam. Oke, di YouTube Mimi TV itu nggak ada. Gue udah paten, matok diri gue, YouTube gue harus seru, harus bisa menghibur, harus bisa fun, tanpa harus prank-prankan, nyakitin orang, ngebohongin orang, sensasi atau apapun lah itu ya. Ya itu kan gayanya Mita, beda lagi sama orang lain. Ya hikmah baiknya dari semenjak corona itu, akhirnya YouTube ini berdiri, sampai akhirnya aku juga ada kerjaan di salah satu platform streaming broadcast, di salah satu aplikasi. Jadi kebetulan waktu itu ditawarin sama sahabatnya asisten aku, ditawarin di join di eksklusif di aplikasi itu. Akhirnya karena nggak ada kerjaan, akhirnya aku terima. Ya kenapa rezeki harus tolak ya kan? Ya udah, akhirnya aku jalanin. Ternyata sampai akhir tahun ini alhamdulillah aku betah di aplikasi itu. Dan karena aplikasi itu juga aku jadi punya banyak teman baru, punya saudara baru, terus juga banyak kenalan baru, banyak pengalaman baru. Terus juga
makin dekat sama fans. Dan di aplikasi itu juga streaming itu, jadi aku bisa konser virtual walaupun dengan seadanya, terus bisa lebih dekat ngobrol sama Virginity, Mita Rockers, Bisibon, di mana aja, terus bisa ngobrolin semuanya, kita seru-seruan. Terus juga di situ aku bisa nge-DJ, bisa main gitar, bisa karaokean, nyanyi-nyanyi, bisa seru-seruan sama fans yang ada di aplikasi itu. Jadi kayak Mita ngerasa Allah ngasih rezeki jalannya di tempat lain gitu, karena emang off air bener-bener abis. Lagu yang aku bikin karya baru sama The Virgin juga nggak jalan promonya, sampai akhirnya udah lost begitu aja. Dan sampai menjelang akhir tahun, kegiatan Mita ya udah itu, ngedit video YouTube sendiri, ngumpulin materi, terus konser virtual di aplikasi streaming itu, ngobrol sama fans dari aplikasi, makin deket, makin banyak kenalan baru, dan kita bisa sharing. Dan buat aku hal itu adalah hal sisi baik buat hidup aku di tahun 2020. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi banyak hal yang mungkin diambil dari hidup kita, tapi Allah dengan cepat langsung ngeganti hal yang diambil itu lewat jalan yang lain. Karena Mita ngerasain sendiri, yang namanya rezeki kemarin sempat mampet banget, tapi alhamdulillah ada aja gitu jalan dari Allah. Entah kerjaan virtual, terus juga mungkin promo juga bisa lewat virtual, terus sampai akhirnya sekarang bisa punya broadcasting sendiri di salah satu platform aplikasi streaming itu. Jadi kayak ya kita emang mungkin udah mulai beralih ke dunia digital. Jadi mungkin ini salah satu hal baik dari Mita juga, karena Allah ngasih corona ini, akhirnya aku tergerak buat bikin YouTube sendiri, punya aplikasi broadcast sendiri, dan yang mana itu bisa jadi lahan pekerjaan, lahan rezeki, walaupun mungkin hitungannya beda, nggak sama. Yang namanya off air kan berkali-kali lipat ya. Kita orang juga pasti, para musisi juga, yang namanya off air itu selalu jadi lahan pemasukan terbesar buat kita. Dan kalau musisi juga, kalau kayak aku pencipta lagu, royalti lagu yang kita keluarin, yang kita promoin, itu kan juga jadi lahan yang terbesar buat pendapatan kita gitu. Jadi dengan adanya peralihan aku bikin YouTube channel dan punya aplikasi broadcast streaming sendiri, itu sama aja kayak apa ya, kayak Allah bikin rezeki baru walaupun dari nol nih. Jadi aku ngerasa kayak Mita mulai semuanya dari nol lagi. Tahun 2020 ini pelajarannya adalah, yang paling utama adalah kita harus banyak bersyukur. Di masa sulit ini alhamdulillah aku ngerasa Allah masih ngebantu banget. Banyak banget hal yang ajaib buat aku yang gak aku sangka-sangka. Ternyata emang jalannya aku walaupun beda, tapi aku ngerasa Mita di 2020 ini jauh banyak perubahan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku juga punya patokan sendiri buat diri aku sendiri. Jadi kayak lebih aware sama kesehatan, terus juga lebih aware sama keuangan, terus lebih mikirin gak boleh ngelakuin hal yang gampang bikin badan kita capek, atau mungkin kayak biasanya kan kesana kemari gitu, main nongkrong sama temen. Jadi kayak corona ini bikin kita jadi kayak lebih ngejaga diri, lebih sayang sama diri sendiri, terus juga ngejagain kalau aku mau ngapa-ngapain tuh aku selalu ingat aku tinggal sama mama di rumah, aku pulang ke rumah. Jadi sebisa mungkin aku harus jaga banget kesehatan aku di luar kalau misalkan aku habis keluar gitu. Jadi karena di rumah aku punya mama yang aku harus jaga kesehatannya, jadi aku harus benar-benar mikirin gimana caranya supaya aku tetap bisa kerja tapi aman juga buat orang tua gitu. Karena kan
Ya mungkin kalau aku pribadi badan kuat ya, kalian juga mungkin di luar sana yang masih muda-muda badannya masih pada kuat-kuat, tapi kan orang tua kita nggak tahu. Jadi ini pelajaran banget buat kita semua, mungkin buat kita yang tadinya deket sama temen bisa nongkrong kesana kemari, sekarang jadi lebih ngejaga kita berhubungan, jadi lebih kayak silaturahminya bisa lewat virtual. Terus juga nongkrong juga yang nggak terlalu yang gimana-gimana kayak biasanya rame-rame gitu. Ya banyak perubahan banget, tapi aku yakin sih perubahan ini buat aku pribadi ya, untuk jadi pribadi yang lebih baik. Terus ya hikmah baik buat aku pribadi 2020 ini adalah di samping aku kehilangan banyak pekerjaan, tapi aku sekarang udah punya YouTube channel sendiri, aku punya aplikasi streaming broadcast pribadi sendiri. Terus itu udah lebih dari cukup buat jadi lahan mata pencarian di luar kerjaan aku yang normal biasanya. Jadi ibaratnya kayak kalau tahun 2021 nanti insya Allah corona bakal menghilang dan akan menghilang insya Allah. Jadi aku kayak kalau misalkan off air jalan lagi, promo lagu jalan lagi, dan mungkin insya Allah The Virgin nanti tahun 2021 akan ngeluarin single baru lagi, itu bakalan jalan lagi promonya. Jadi aku kayak punya dua kerjaan. Yang tadinya aku sebelum 2020 gak punya YouTube, aku gak punya aplikasi broadcasting pribadi sendiri di salah satu streaming, akhirnya aku punya dua kerjaan gitu loh. Jadi itu hikmah baik buat aku. Off air aku yakin satu saat 2021 aku yakin bakalan jalan lagi insya Allah. Buat teman-teman musisi di luar sana, dimanapun kalian berada, mau musisi kalangan atas, mau musisi pengamen jalan, mau musisi kafe, semuanya kebantai kerjanya. Insya Allah 2021 semuanya bakal balik lagi ke awal. Dan buat kalian mungkin yang 2020 ini lebih banyak konser virtual dan punya aplikasi sendiri, semoga 2021 bisa jadi double jobnya gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Jadi renungan buat aku pribadi dan banyak catatan juga buat aku pribadi tahun 2021 ini. Insya Allah semoga semuanya kembali baik, kerjaan lancar. The Virgin juga bakal ngeluarin karya baru, 12 tahun berkarya. Mita sekarang lagi nyiapin kan videonya, video dokumenter buat Virginity. Dan insya Allah bakal ada karya solo juga yang pengen aku rilis juga tahun 2021. Aku juga mau ada project bareng sama temen aku, bikin project di luar Black Champagne dan The Virgin. Aku pengen bikin project band lagi. Terus aku pengen juga ngeluarin lagu lagi bareng sama Black Champagne. Jadi insya Allah 2021 ini bakalan jadi tahun yang bikin tambah semangat. Dan buat aku pribadi, ulang tahun ke-35 2021 ini bakalan jadi pengalaman yang beda banget, karena rasanya juga beda banget sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku berharap tahun 2021 ini dan di umur Mita yang ke-35 tahun, yang insya Allah 2 Januari seperti tahun-tahun sebelumnya, aku menginjak umur 35 di tanggal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tanggal 2. Dan mudah-mudahan di umur 35 ini aku lebih jadi pribadi yang lebih baik, jadi seseorang yang lebih dewasa dan semakin semangat kerjanya, cari uang, cari rezeki buat aku, buat mama. Dan semoga tahun 2021 dan di umur Mita yang 35 ini semua cita-cita tercapai, hal buruk semuanya pergi. Dan insya Allah doa aku mudah-mudahan apa yang aku harapkan di 2020 belum tercapai, semoga di 2021 tercapai, amin. Jadi ini renungan awal tahun, akhir tahun, renungan akhir tahun menuju awal tahun, dan sekalian renungan untuk aku jadi pribadi yang lebih baik lagi di umur 35 tahun ini. Jadi
aku mau terima kasih sama semua yang sering doain aku buat Virginity, Mita Rockers, Bisibon, dimanapun kalian berada. Terima kasih udah selalu support karir aku. Terus juga buat semua partner aku, Dara, Dia Citra, dan partner aku yang bakalan aku jalanin tahun 2021 ini. Semoga project aku semuanya lancar, project yang baru lancar, project yang lama lancar, project yang mau dijalanin lancar. Dan semoga 2021 ini buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan, buat musisi-musisi yang kehilangan lahan pencarian, mata pencarian, aku doain semoga kalian di 2021 ini banyak rezeki dan tetap bisa strong ngadapin dunia yang sedikit bergeser trennya ke digital. Dan jangan patah semangat, tetap berkarya di jalur yang benar, tanpa sensasi, tanpa gosip, tetap berkarya dari hati, tetap berkarya untuk orang-orang yang support kalian, yang sayang sama kalian. Dan pokoknya kita sama-sama berdoa semoga 2021 dunia semakin membaik. Ya, itulah kira-kira renungan dan catatan dari Mita pribadi. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian. Pokoknya intinya jangan patah semangat, karena Mita sendiri ngerasain yang namanya kita 2020 semuanya terpuruk, tapi Allah kasih jalan lain untuk kalian cari rezeki, dan itu termasuk anugerah dan termasuk hadiah dari Allah. Yang diambil, yang nggak kalian dapetin, ikhlasin aja. Insya Allah gantinya akan lebih besar kalau kalian ikhlas. Percaya sama gue. Oke, sukses buat kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih buat viewer-viewer Mimi TV yang setia nontonin aku. Terima kasih buat Virginity, buat Mita Rockers, buat Bisibon, dimanapun kalian berada. Buat subscriber Mimi TV, semoga 2021 ini Mita bakalan kasih kalian konten yang lebih banyak, konten lebih menarik dan menghibur kalian. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa support juga. Karena dengan kalian subscribe aku, dengan kalian sering komen, kalian like video aku jadi makin semangat bikin videonya. Karena apapun yang ada di YouTube channel Mimi TV ini, semuanya itu sebisa mungkin dari kalian, untuk kalian juga gitu. Oke? Semangat menyongsong 2021. Semoga kita semakin berjaya tahun ini. Mimi TV pamit. Bye bye. Love you guys.